Hari ini, 11 September 2025. Sebuah tanggal yang mungkin akan tercatat dalam sejarah bangsa ini sebagai titik balik, atau justru sebagai awal dari babak baru yang penuh tantangan. Jakarta, seperti biasa, terbangun dengan hiruk-pikuknya. Namun ada sesuatu yang berbeda di udara hari ini. Sebuah ketegangan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah kota ini sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang besar terjadi. Udara Jakarta terasa sejuk, tapi suhu politik dan ekonomi justru memanas. Di balik kesejukan pagi, ada keresahan yang merayap di benak banyak orang. Jalanan yang padat, klakson yang bersahutan, dan wajah-wajah yang tampak lelah, semuanya menandakan bahwa beban hidup semakin berat. Orang-orang berjalan cepat, seolah ingin segera sampai tujuan, namun tak ada yang benar-benar tahu kemana arah negeri ini. Tagar Indonesia gelap menggema di mana-mana. Bukan sekadar slogan, tapi jeritan kolektif rakyat yang merasa masa depan makin suram. Di media sosial, di jalanan, di obrolan warung kopi, kata-kata ini menjadi semacam mantra yang diucapkan dengan getir. Ia lahir dari rasa kecewa, dari harapan yang tak kunjung terwujud, dan dari kegelisahan yang tak bisa lagi dibendung. Gelap di sini bukan soal listrik padam, melainkan harapan yang meredup di tengah tekanan ekonomi. Setiap hari, orang-orang harus berjuang lebih keras hanya untuk bertahan. Mereka menatap langit yang mendung, bertanya-tanya kapan badai ini akan berlalu. Di balik senyum yang dipaksakan, ada kekhawatiran tentang masa depan anak-anak mereka. Tagline ini jadi simbol perlawanan, mewakili jutaan rakyat yang merasa ditinggalkan kebijakan pemerintah. Harga kebutuhan pokok naik, pendapatan stagnan, dan janji-janji perubahan yang dulu terdengar manis, kini terasa hampa. Di pasar-pasar, para pedagang mengeluh dagangan sepi. Pembeli menawar dengan berat hati, dan semua orang merasakan tekanan yang sama. Lapangan kerja makin sempit, kata gelap jadi cermin keputusasaan. Slogan ini menyatukan pedagang, buruh, pekerja informal, dan siapa saja yang merasa terpinggirkan. Mereka saling menguatkan, berbagi cerita tentang kesulitan hidup, dan berharap ada secercah cahaya di ujung lorong yang gelap ini. Hingga sarjana baru yang kesulitan mencari kerja. Generasi muda yang dulu penuh semangat kini mulai ragu, bertanya-tanya apakah pendidikan yang mereka tempuh benar-benar bisa mengubah nasib. Mereka menatap masa depan dengan cemas, takut menjadi bagian dari statistik pengangguran yang terus bertambah. Indonesia gelap adalah peringatan keras. Ada yang sangat salah dalam pengelolaan negara, dan kesabaran rakyat ada batasnya. Setiap teriakan di jalan, setiap unggahan di media sosial adalah sinyal bahwa rakyat tidak lagi bisa diam. Mereka menuntut keadilan, transparansi, dan perubahan nyata, bukan sekadar janji kosong. Ini bukan tren sesaat, tapi babak penting demokrasi. Rakyat menuntut perubahan nyata. Mereka ingin didengar, ingin dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan ingin masa depan yang lebih cerah untuk generasi berikutnya. Suara mereka semakin lantang, menuntut agar pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap kenyataan di lapangan. Tagline ini mengingatkan, legitimasi pemerintah bukan hanya soal menang pemilu, tapi soal menyejahterakan rakyat dan mengusir kegelapan dari hidup mereka. Inilah saatnya bagi para pemimpin untuk mendengar, untuk bertindak, dan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar hadir bagi rakyatnya. Karena pada akhirnya, harapan adalah cahaya yang tak boleh padam di negeri ini. Akhir Agustus 2025, jalanan Jakarta dan kota-kota besar dipenuhi lautan manusia. Di bawah terik matahari, ribuan orang dari berbagai latar belakang tumpah ruah ke jalan, membawa satu suara, perubahan. Suasana penuh ketegangan, namun juga harapan terasa di setiap sudut kota. Demonstrasi besar-besaran ini adalah puncak gunung es keresahan sosial yang lama terpendam. Selama bertahun-tahun, suara-suara kecil diabaikan, hingga akhirnya meledak menjadi gelombang protes yang tak terbendung. Mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum bersatu menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas Indonesia gelap. Mereka datang dari berbagai penjuru, membawa semangat yang sama, menuntut keadilan dan transparansi. Spanduk dan tuntutan ekonomi sosial mewarnai aksi, yang awalnya damai namun berubah tegang saat massa bertemu aparat. Ketegangan meningkat ketika barikade polisi menghadang laju demonstran, membuat suasana semakin panas. Gas air mata dan kobaran api jadi bukti situasi sudah di titik didih. Suara sirene dan teriakan massa bercampur dengan asap yang menyesakkan, menandai babak baru dalam sejarah perlawanan rakyat. Masyarakat muak pada janji kampanye yang tak kunjung nyata, sementara ketimpangan makin lebar.
Harga kebutuhan pokok melonjak, lapangan kerja menyempit, dan harapan akan masa depan yang lebih baik terasa semakin jauh. Demonstrasi ini jadi satu-satunya parlemen yang dipercaya rakyat untuk menyuarakan aspirasi. Di tengah ketidakpercayaan pada institusi resmi, jalanan menjadi ruang demokrasi yang sesungguhnya. Peristiwa ini lahir dari perut lapar, kekhawatiran masa depan, dan rasa dikhianati sistem. Setiap wajah di kerumunan menyimpan cerita tentang perjuangan hidup dan harapan yang hampir padam. Pemerintah tak bisa lagi bersembunyi di balik retorika. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit rakyatnya. Kini, suara rakyat menggema lebih keras dari sebelumnya, menuntut perubahan nyata, bukan sekadar janji. Di tengah krisis, publik bertanya apa yang salah. Jawabannya muncul saat Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bicara belak-belakan. Ia mengakui bukan krisis global penyebab utama, tapi kesalahan fatal kebijakan fiskal dan moneter dalam negeri. Pemerintah terlalu lambat membelanjakan anggaran, sementara Bank Sentral justru menyedot uang dari peredaran. Sejak 2023, likuiditas mengering, ekonomi layu, dan usaha sulit tumbuh. Pengakuan ini menggeser narasi penderitaan rakyat bukan imajinasi, tapi akibat nyata dari kebijakan yang salah arah. Purbaya membedah masalah lebih dalam. Uang negara yang seharusnya menggerakkan ekonomi justru diparkir di Bank Indonesia. Dana pajak dan pendapatan negara tidak segera dibelanjakan, membuat uang beredar melambat drastis. Sistem perbankan kekurangan likuiditas, kredit seret, dunia usaha, dan masyarakat makin sulit bergerak. Roda ekonomi melambat, efek domino merugikan semua pihak. Purbaya mempertanyakan mengapa kebijakan ini tak pernah dipersoalkan sebelumnya. Masalah ekonomi ini bukan takdir, tapi hasil pilihan kebijakan yang keliru. Uang negara yang seharusnya jadi motor penggerak justru jadi beban yang menahan laju ekonomi. Kebijakan uang ketat bukan sekadar teori, dampaknya benar-benar terasa di kehidupan sehari-hari, menyentuh hampir setiap lapisan masyarakat. Ketika uang beredar semakin sedikit, denyut ekonomi pun melambat. Orang-orang mulai menahan belanja, memilih mengutamakan kebutuhan pokok dan menunda keinginan lain. Daya beli masyarakat menurun drastis, pedagang di pasar-pasar tradisional dan toko-toko kecil kehilangan pelanggan. Banyak yang akhirnya terpaksa menutup usahanya, bahkan setelah bertahun-tahun bertahan. Perusahaan padat karya, yang selama ini menjadi tumpuan ribuan keluarga, terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Ribuan, bahkan jutaan keluarga kehilangan sumber penghasilan utama mereka, menciptakan gelombang keresahan sosial yang meluas. Ancaman PHK terus membayangi para pekerja. Harapan untuk kenaikan upah atau perbaikan kesejahteraan pun sirna, karena perusahaan lebih fokus bertahan hidup daripada berkembang. Purbaya mengakui, pengereman ekonomi yang terjadi pada Mei hingga Agustus 2025 memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Rakyat turun ke jalan, menuntut keadilan dan solusi nyata dari pemerintah. Sempat ada harapan ketika ekonomi mulai pulih, namun kebijakan pengetatan kembali diberlakukan. Harapan itu pun pupus, digantikan rasa kecewa dan ketidakpastian. Ekonomi yang melambat membuat pendapatan pajak negara menurun. Ironisnya, pemerintah justru semakin menahan belanja sia, memperparah perlambatan ekonomi yang sudah terjadi. Lingkaran setan pun tercipta. Rakyat makin susah, ekonomi makin terpuruk, dan peluang untuk bangkit semakin kecil. Kebijakan yang seharusnya menjadi penolong justru menjerumuskan rakyat kecil ke jurang kemiskinan yang lebih dalam. Inilah potret Indonesia gelap. Rakyat ditinggalkan dalam kegelapan, menanti fajar harapan yang tak kunjung tiba, bertanya-tanya kapan kehidupan akan kembali normal. Di tengah krisis kepercayaan, pemerintah akhirnya berubah sikap. 9 September, Menteri Keuangan Purbaya tampil di istana, mengakui keresahan rakyat nyata dan meluas. Ia meminta maaf atas pernyataan yang menyinggung publik, berjanji menjadikan peristiwa ini pelajaran penting. Permintaan maaf ini jadi langkah awal meredakan ketegangan dan membuka pintu dialog. Pemerintah mulai mendengarkan dan memahami akar kemarahan publik. Fokus kini pada langkah konkret, mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Komitmen ini memberi harapan, pemerintah serius mengubah arah kebijakan. Setelah pengakuan, publik menanti bukti nyata perubahan. Protes jalanan akhirnya menggema ke ruang rapat DPR. Rapat kerja dengan Menteri Keuangan berlangsung panas.
Anggota Dewan menuntut penjelasan detail. Purbaya balik bertanya, mengapa DPR tak pernah mengawasi kebijakan pengetatan likuiditas? Kegagalan ini jadi tanggung jawab kolektif, bukan satu institusi saja. Rapat ini membuka mata publik, keputusan ekonomi sering diambil tanpa pengawasan memadai. Di luar Senayan, rakyat terus menuntut transparansi dan jaminan kesalahan tak terulang. Gugatan rakyat jadi tekanan konstan agar pemerintah dan DPR tak main-main dengan nasib jutaan warga. Pemerintah akhirnya menawarkan solusi kebijakan fiskal ekspansif dan moneter longgar. Uang negara yang diparkir akan segera dialirkan ke perekonomian, fokus pada program berdampak langsung. Proyek padat karya, bantuan sosial, dan pembayaran tepat waktu jadi prioritas. Bank-bank BUMN didorong menyalurkan kredit produktif dan konsumtif dengan bunga rendah. Tujuannya, membanjiri ekonomi dengan uang agar roda ekonomi berputar lebih kencang. Tantangannya, eksekusi harus tepat sasaran, transparan, dan sampai ke sektor real. Janji sudah diucapkan, publik menanti bukti nyata. Ini pertaruhan besar untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Indonesia gelap jadi pelajaran mahal, suara rakyat tak boleh diabaikan. Kebijakan ekonomi harus diukur dampaknya langsung ke rakyat, bukan sekadar angka statistik. Pertumbuhan ekonomi tak berarti jika tak dirasakan mayoritas. Solusi percepatan belanja dan penambahan likuiditas adalah langkah awal, tapi perjalanan masih panjang. Pengawasan publik, media, dan parlemen mutlak diperlukan. Indonesia butuh kontrak sosial baru, kebijakan dirancang dengan empati dan transparansi. Kegelapan harus jadi pemicu mencari terang bersama. Kini saatnya pemerintah membuktikan keberpihakan pada rakyat, agar Indonesia gelap tak terulang lagi.